Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk karya tulis kali ini saya akan mengangkat tentang imajinasi, studi perbandingan pemikiran Sartre dan Ibnu Arabi. Saya Dimadya Nugraha dari angkatan 11 SPI. Imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan angan-angan atau menciptakan gambar, lukisan, karangan, kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang, atau bisa disebut juga dengan hayalan menurut KBBI. Menurut Immanuel Kant, mengungkapkan bahwa salah satu tugas imajinasi adalah menyempurnakan data yang tidak lengkap dari panca indera kita, karena manusia tidak mungkin menerima semua objek dalam satu kali penginderaan. Kenapa Sartre? Nah, akan dijelaskan di slide selanjutnya. Sartre lahir di Paris, Prancis pada tahun 1905. Beliau dikenal dengan aliran eksistensialisme. Beliau mempunyai pasangan yang tidak menikah, bernama Simone de Beaufort, seorang filsuf juga dan aktivis feminis. Pada tahun 1964, beliau dinobatkan menang Nobel Sastra, tetapi Sartre menolak. Nah, itu yang membuat beliau sangat makin wangi namanya dan fenomenal. Beliau wafat pada tahun 15 April 1980 pada usia 74 tahun. Dan beliau pada saat pemakaman itu dihadiri lebih kurang 50.000, saking populernya beliau saat itu. Seorang filsuf yang paling terkenal pada masanya, bahkan beliau mempunyai guru bernama Heidegger, seorang filsuf yang terkenal, seorang novelis, dramawan, dan aktivis politik yang berpengaruh. Beliau, Sartre, merajai kehidupan intelektual di Prancis selama 20 tahun. Ia mempengaruhi para penulis, seniman, ahli-ahli ilmu sosial, dan aktivis sosial di seluruh dunia. Meskipun beliau menjadi duri di dalam pemerintah karena beliau sangat populer saat itu. Sartre, eksistensi lebih dulu dibanding dengan esensi. Manusia akan memiliki esensi jika ia telah eksis terlebih dahulu, dan esensinya itu akan muncul ketika manusia mati. Satu-satunya landasan nilai adalah kebebasan manusia. Sartre, ini beberapa karya Sartre dari tahun 1936 dan 1983. Nah, salah satu karyanya adalah Le Imagination yang akan menjadi sorotan kita di pembahasan ini. Nah, ini adalah karyanya, bahasa Prancis dan sudah ada terjemahannya. Nah, ini review buku tersebut. Buku ini membahas tentang hubungan antara imajinasi, kesadaran, dan karya seni. Subjudulnya adalah The Phenomenological Psychology of the Imagination. Pendekatan yang dipakai Sartre adalah fenomenologi. Nah, The Imaginary. Sartre menunjukkan beberapa kekeliruan yang dibuat oleh para seniman, baik itu musik, sastra, lukisan. Yang dikritik di sini adalah tentang psikologisnya, yang dikenal dengan Gestalt. Memberi pemahaman yang memadai tentang realitas, tidak dapat begitu saja menarik kesimpulan terhadap objek, tapi yang diingat itu adalah bagaimana pengalamannya, maknanya. Nah, ini adalah beberapa review dari buku tersebut yang Gestalt, karya seni, yang dikritik di dalam bidang musik, sastra, lukisan, teater, dan teater. Teori Gestalt itu adalah sistem persepsi manusia yang memberi bentuk pada hal-hal yang dipersepsikan, sehingga pengalaman manusia menjadi bermakna. Tanpa fungsi Gestalt, pengalaman perseptual manusia tidak beraturan dan tanpa makna, dan hanya berisi hal-hal yang partikular serta tidak memiliki hubungan satu sama lain. Jadi intinya Sartre ini penuh dengan imajinasi yang tidak ada ukuran tertentu, alias bebas, penuh dengan kebebasan. Sekarang kita akan bandingkan dengan Ibnu Arabi. Beliau adalah Syekh Al-Akbar, sang maha guru, atau Muhyiddin, sang penghidup agama. Lahir dari Murcia, Spanyol, lahir pada tahun 1965 atau 560 Hijriah.
wafat pada usia 70 tahun 1240 dan hidup di masa dinasti Ayyubiyah. Nah, menurut Abdurrahman Jami, ia telah menulis 500 buku dan risalah. Yang paling terkenal adalah Futuhat Al-Makkiyah, Fusuhul Hikam, dan Turjuman Al-Asyiwak. Pandangan tentang sosok Ibnu Arabi termasuk tokoh yang kontroversial, akan tetapi pemikiran-pemikirannya juga dimanfaatkan orang lain seperti orientalis yang mempunyai agenda tersendiri yang juga banyak menyusupkan ke dalam karya-karyanya Ibnu Arabi. Bisa kita lihat di dalam karya artikelnya Dr. Samsudin Arif. Nah, konsep imajinasi tentang imajinasi adalah ajaran tentang imajinasi adalah salah satu ajaran esensial dalam doktrin tasawuf Ibnu Arabi. Melalui pemahaman terhadap doktrin imajinasi yang disuguhkan oleh Ibnu Arabi, kita bisa memahami hakikat ketuhanan, alam semesta, dan juga hakikat manusia itu sendiri. Teori Ibnu Arabi tentang mimpi, bahwa imajinasi itu selalu aktif baik sedang dalam keadaan bangun maupun dalam keadaan tidur. Mimpi-mimpi itu hanyalah asosiasi-asosiasi dari pikiran-pikiran, ideas, dan kesan-kesan yang menghubungkan diri mereka dengan beberapa objek. Nah, berikut adalah perbedaan Ibnu Arabi dan Sartre. Bisa kita lihat Ibnu Arabi, proses dalam imajinasinya itu adalah sungguh-sungguh melalui tahapan beribadah, bertakwa, senantiasa mengkaji Al-Quran, serta melaksanakan dan mematuhi disiplin rohania yang digariskan oleh syariah. Kemudian senantiasa berdoa kepada Allah, membuka pintu hatinya, mengisi dengan cahaya ilmu dan pemahaman makna yang terkandung dalam wahyunya. Namun jika terbuka baginya pintu-pintu makna dan maksud suatu sebagian dari ayat Al-Quran, ia tetap harus menimbang dan memastikan kebenarannya dengan panduan syariah dan sunnah. Karena boleh jadi apa yang ia lihat dan itu bisa jadi itu hanyalah tipu muslihat talbis iblis atau merupakan tipu dari hawa nafsu yang bertopeng Tuhan. Adapun metode dan pendekatan yang digunakan Ibnu Arabi adalah cara umum yang dipegang dan diamalkan oleh Ahlus Sunnah. Ulasan dan penafsiran Ibnu Arabi tidak lebih dari usaha beliau mentadabbur memahami Al-Quran tanpa bersandar kepada akal dan hawa nafsu semata. Sedangkan Sartre itu penuh dengan kebebasan. Tidak mungkin imajinasi itu membentuk persepsi indrawi karena berhubungan dengan persepsi imajinasi. Hanya mungkin dengan menghilangkan kesadaran persepsi. Karena garis batas antara persepsi dan imajinasi hanyalah kesadaran dan keduanya tidak mungkin tumpang tindih. Sementara Sartre melihat imajinasi sebagai perwujudan pikiran non-reflektif. Namun bagi Sartre, penyertaan imajinasi dalam berpikir justru menyesatkan dan memundurkan pikiran. Imajinasi menurut Sartre hanya mencakup kosmologi saja. Kebebasan manusia adalah mutlak dan kebebasannya itu manusia bertanggung jawab atas apa yang dihasilkannya. Nah, itulah perbedaan Ibnu Arabi dan Sartre. Kesimpulannya adalah pemikiran yang berbeda antara Ibnu Arabi dan Sartre tentang imajinasi melahirkan konsekuensi yang berbeda. Bagi Ibnu Arabi, yang terpenting adalah proses, hasil imajinasi dan kedekatannya kepada Allah berdasarkan syariat. Sementara Sartre, yang terpenting adalah proses imajinasi itu sendiri. Eksistensialis yang berdasarkan pada paham kebebasan seperti yang dianut Sartre dapat mengarah kepada hedonisme yang menjadikan kesenangan dan kepentingan pribadi sebagai acuan moral. Berbeda dengan Ibnu Arabi, imajinasi melalui proses pendekatan wahyu, menurut Ibnu Arabi justru manusialah yang masih dinilai, dibentuk oleh dan tunduk kepada kitab Allah, bukan sebaliknya. Baik, sekian presentasi karya tulis ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.